Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan sama-sama mengulas sebuah kitab yang luar biasa fundamental ya. Judulnya Al-Qawaidul Arba'ah atau 4 Kaidah Memahami Kesyirikan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan ulasan ini dipersembahkan oleh Una Production. Nah, kitab ini tuh dibuka dengan sebuah analogi yang kena banget dan gampang sekali kita pahami. Ibadah tanpa tauhid ibarat sholat tanpa wudhu. Coba deh kita renungkan sejenak. Sholat itu kan tiang agama, tapi bisa sah nggak tanpa wudhu? Jelas nggak bisa kan? Nah, persis seperti itulah ibadah kita. Apapun bentuknya, tanpa landasan tauhid yang lurus, yang murni, ya ibadah itu jadi sia-sia. Analogi simpel ini benar-benar langsung ngasih gambaran betapa krusialnya topik yang akan kita bedah. Dan inilah fondasinya teman-teman, karena begini, kalau sampai syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah, itu masuk ke dalam ibadah kita, wah, itu ibarat virus yang merusak semuanya. Seluruh amalan kita bisa hancur, pahalanya hangus, dan yang paling menakutkan, ancamannya di akhirat itu sangat-sangat berat. Makanya nih, ngerti apa itu syirik, itu bukan sekedar nambah wawasan, tapi ini tuh kewajiban, penting banget buat kita semua. Oke, siap ya? Kita sekarang masuk ke kaidah yang pertama. Dan poin ini benar-benar dasar banget, tapi mungkin bakal bikin sebagian dari kita kaget. Jadi Syekh menjelaskan sesuatu yang menarik banget. Orang-orang musyrik Quraisy di zaman Nabi, orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka itu percaya loh kalau Allah itu pencipta. Mereka ngakuin kalau Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngatur alam semesta. Nah, pengakuan ini yang dalam istilahnya kita kenal sebagai tauhid rububiyah, ternyata itu aja belum cukup. Belum cukup untuk bikin mereka disebut muslim. Dan buktinya ada di Al-Quran, jelas banget. Coba perhatikan ayat ini. Seakan-akan kita diajak nonton sebuah dialog nih. Saat mereka ditanya, siapa sih yang ngatur ini semua? Mereka jawab, Allah. Tapi lihat deh penutup ayatnya. Ada pertanyaan yang langsung menusuk. Terus kenapa kalian gak bertakwa? Nah, ini bukti paling kuat. Kalau cuma ngaku doang, tanpa ada ketakwaan, tanpa ada ibadah yang murni, itu belum ada nilainya di sisi Allah. Lanjut ya, kita sekarang ke kaidah yang kedua. Nah, yang ini bakal membongkar apa sih sebetulnya alasan utama mereka melakukan kesyirikan itu. Jadi gini, mereka itu bukannya bilang, oh kami nggak percaya Allah. Bukan, justru sebaliknya. Mereka punya alibi. Kata mereka, sesembahan-sesembahan lain itu, mau itu berhala, patung orang soleh, atau bahkan malaikat, itu cuma perantara. Cuma jembatan. Tujuannya apa? Ada 2. Pertama, biar mereka lebih dekat sama Allah. Kedua, biar dapat syafaat atau dapat bantuan dari para perantara itu nanti di hadapan Allah. Dan argumen mereka ini diabadikan langsung loh di dalam Al-Quran. Coba dengar, logikanya sekilas kedengaran bagus kan? Kami nggak menyembah mereka kok, kecuali cuma supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kelihatannya mulia ya, tapi lihat gimana Allah langsung membantah telak logika ini. Allah sebut itu sebagai kedustaan dan kekafiran yang nyata. Tegas banget. Oke, sekarang soal syafaat. Ini penting banget buat dipahami. Syekh membaginya jadi 2, biar kita nggak salah kaprah. Ada syafaat yang ditolak atau manfiyah, dan ada yang diterima atau muthbatoh. Bedanya di mana? Gampangnya gini, syafaat yang ditolak itu kalau kita mintanya ke selain Allah, untuk hal-hal yang cuma Allah yang bisa kasih. Nah, kalau syafaat yang diterima, syaratnya ketat. Mintanya harus langsung ke Allah, hanya akan dikasih kalau Allah izinkan dan cuma buat orang-orang yang Allah ridhoi. Jelas ya bedanya? Sip, kita masuk ke kaidah yang ketiga. Kaidah ini bakal ngasih kita satu prinsip yang penting banget buat dipegang. Prinsipnya simple tapi dalam. Syirik ya tetap syirik, nggak peduli siapa atau apa yang disembah selain Allah. Jadi objeknya itu nggak ngaruh. Mau yang disembah itu malaikat yang mulia, nabi yang agung, orang soleh, atau bahkan cuma pohon dan batu, hukumnya dipukul rata, sama-sama syirik. Rasulullah SAW juga nggak beda-bedain loh. Beliau mendakwahi mereka semua sebagai pelaku kesyirikan yang sama. Nah, ini dia contohnya. Lihat deh, betapa beragamnya sesembahan mereka. Ada matahari dan bulan, ada malaikat, bahkan para nabi dan orang-orang soleh pun disembah. Belum lagi pohon-pohon dan batu-batu. Intinya apa? Mau yang disembah itu kelihatannya agung dan mulia, atau kelihatannya sepele, kalau itu ditujukan selain kepada Allah, yang namanya tetap syirik. Titik. Dan ini dalil yang mengunci kaidah ketiga. Allah berfirman, untuk memerangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Nah, kata fitnah di sini, para ulama tafsir menjelaskannya sebagai kesyirikan. Jadi tujuannya apa? Agar agama ini seluruhnya murni hanya untuk Allah. Ayat ini nggak merinci perangi yang menyembah ini, tapi jangan yang itu. Nggak, perintahnya umum, berlaku untuk semua bentuk kesyirikan.
Oke, akhirnya kita sampai di kaidah keempat, kaidah terakhir. Dan yang satu ini menyajikan perbandingan yang jujur aja cukup mengejutkan. Jadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat, kalau kesyirikan di zaman kita, maksudnya di zaman beliau dan setelahnya, itu ternyata lebih parah dari syiriknya orang-orang musyrik zaman dulu. Loh, kok bisa? Gini penjelasannya. Orang musyrik dulu itu, kalau lagi seneng, lagi aman, lagi lapang, mereka memang berbuat syirik, tapi kalau lagi ketimpa musibah besar, lagi susah, mereka bakal kembali murni berdoa hanya pada Allah. Beda sama musyrikin zaman sekarang, yang syiriknya itu permanen, lagi senang ya syirik, lagi susah ya tetap syirik. Ayat ini benar-benar jadi potret nyata perilaku mereka. Coba bayangin, mereka di atas kapal, di tengah badai lautan yang ganas. Di saat genting seperti itu, mereka berdoa dengan sangat ikhlas, hanya kepada Allah. Tapi, apa yang terjadi begitu mereka selamat sampai di darat? Tiba-tiba, mereka kembali lagi berbuat syirik. Nah, inkonsistensi inilah yang ironisnya, kata Syekh, masih lebih mending ketimbang syirik yang non-stop dalam kondisi apapun. Baiklah, itu tadi 4 kaidah yang sudah kita bahas. Sekarang yuk kita simpulkan poin-poin kuncinya biar makin nempel di ingatan. Jadi, ini dia 4 poin utamanya. 1. Ngakuin Allah sebagai pencipta aja nggak cukup. 2. Alasan pakai perantara itu nggak sah. 3. Semua bentuk syirik itu sama aja di mata hukum syariat. Dan yang keempat, syirik yang dilakukan di setiap kondisi, mau susah atau senang, itu levelnya lebih parah. 4 poin ini penting banget untuk kita ingat. Dan pada akhirnya, setelah kita belajar 4 kaidah ini, semua kembali pada diri kita masing-masing. Pertanyaan ini bukan buat orang lain, tapi buat saya, buat Anda, buat kita semua. Udahkah ibadah kita benar-benar murni hanya untuk Allah? Yuk, sama-sama kita muhasabah. Kita cek lagi ibadah kita, niat kita. Pastikan semuanya tulus, lurus, hanya untuk Allah semata. Semoga ulasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum.